Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Saya akan membagikan sebuah ilmu, karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib ya saudara. Dan sekarang saya akan membahas rukun iman. Dan tentu semua umat Islam sudah tidak asing lagi tentang rukun iman. Tetapi walaupun sudah tidak asing lagi, kita akan membahasnya supaya lebih tahu rukun iman dan makna rukun iman. Dan kita harus tahu di dalam Al-Quran sudah ada bab ketauhidan, yaitu keimanan. Dari sana juga dirinci menjadi rukun iman menjadi 6. Itu dalam Quran ya, tetapi dirinci menjadi 6. Dan yang pertama, keimanan atau ketauhidan kepada Tuhan Sang Pencipta yang bernama Allah dalam umat Islam. Dan apa maknanya kita harus beriman kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tahu maknanya, yaitu kita harus tahu bahwa Tuhan Sang Pencipta, yaitu Allah, telah menciptakan kita semua makhluk ciptaannya seperti manusia, malaikat, jin, setan, iblis, dan seluruh alam ciptaannya seperti 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dunia dan akhirat. Makanya kita harus beriman kepada Tuhan Sang Pencipta. Kedua, iman kepada para malaikatnya, yaitu malaikat yang diwajibkan umat Islam yang tahu ada 10 dan tugas-tugasnya. Dan apa maknanya kita harus beriman kepada malaikat yang 10 dan tugas-tugasnya? Maknanya supaya kita hidup di alam dunia harus hati-hati, teliti, supaya kita menginjak jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah. Karena malaikat yang 10 sudah ada tugasnya, termasuk malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk yang ada dalam tangan kanan kita dan tangan kiri kita. Semenjak kita usia 13 tahun perempuan, 17 tahun lelaki, sudah ada catatan amal dari para malaikat yang disuruh oleh Allah. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Apa kitab-kitab Allah? Kita harus tahu. Kitab Allah yang diturunkan oleh Allah ada 4, yaitu kitab suci namanya, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Dan apa kitab suci yang disebutkan tadi? Kitab suci yang disebutkan tadi itu pedoman hidup atau peta jalan kehidupan yang harus dijalani oleh yang menganut kitab suci masing-masing. Keempat, iman kepada para nabi yang 25, dan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang dijadikan Rasul dari 25 nabi yaitu 4, yaitu Musa, Daud, Isa, dan Muhammad yang menerima kitab suci yang tadi, yaitu Taurat, Zabur, Injil, Quran untuk umatnya masing-masing, yaitu Nabi Musa untuk umat Yahudi, Nabi Daud untuk umat Yahudi, Nabi Isa untuk umat Nasrani, Nabi Muhammad untuk muslimin muslimat yang membawa Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Dan yang kelima, iman kepada adanya takdir baik dan takdir buruk. Apa itu takdir? Kita harus tahu. Takdir itu apabila kita menginginkan keinginan kita ingin tercapai, maka kita harus berikhtiar atau syariat dengan cara menggerakkan anggota badan kita, akal pikiran kita, berdoa semaksimal mungkin kepada Tuhan. Hasilnya kita serahkan kepada Sang Pencipta. Dan hasil baik itu namanya takdir baik, maka di sanalah kita bersyukur. Dan apabila hasilnya tidak yang kita inginkan atau buruk, di sanalah takdir buruk. Di sana kita harus bersabar. Jadi adanya syukur dan sabar dalam takdir setelah kita menjalankan syariat semaksimal mungkin. Dan rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada hari akhirat. Yang ada hari akhirat itu adanya padang mahsyar, cukang sirotol mustaqim, alam timbangan, pembagian buku catatan amal, alam hisaban atau pengadilan Tuhan, neraka dan 7 tingkat neraka, surga dan 7 tingkat surga. Apa maknanya kita harus beriman kepada hari akhirat yang disebutkan tadi? Maknanya hari akhirat yang disebutkan saya tadi
yaitu ladang amal perbuatan kita waktu hidup di alam dunia. Makanya waktu hidup di alam dunia kita harus teliti, hati-hati dengan tekad, ucap, dan lampah, yaitu niat, sholat, dan akhlak. Maka kita jalankan hidup di alam dunia secara teliti dan berhati-hati supaya kita mencapai hari akhirat yang disebutkan tadi selamat sampai kita ke jannah atau ke surganya Tuhan setelah kita mendapat keriduannya. Tetapi kita mendapat keriduannya tergantung amal perbuatan kita, yaitu menjalankan niat, sholat, dan akhlak yang baik dan hukum-hukum dalam kehidupan yang harus kita tata dan ada dalam Quran. Nah, inilah ya yang disebut rukun iman. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi Anda ya. Mohon maaf, sekian, assalamualaikum.